Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Ya, ikhwanul akhwat, para asatidzah dan ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini adalah pertemuan kita yang ke-6 atau yang kelima dari pembahasan khulasah ta'zimul al-ilmi 6 bersama muqaddimah. Ya, kita masih berada pada al-ma'aqidus tsani atau bab yang kedua, simpul yang kedua, pelajaran yang kedua dari kitab ini, yaitu kita di bab kedua atau daras yang kedua sedang membahas tentang mengikhlaskan niat pada saat thalabul ilmi. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa di antara pilar agar kita bisa mengikhlaskan niat dalam belajar, ini kita harus memasang tujuan pada saat belajar untuk 4 hal. Pertama, kata beliau, raf'ul jahli an nafsihi, untuk mengangkat kebodohan yang ada dari diri sendiri. Karena kita bodoh, sehingga kita harus belajar. Yang kedua adalah untuk raf'ul jahli anil khalqi, untuk mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain. Untuk mengangkat kebodohan yang ada di orang lain. Jadi niat pada saat belajar adalah agar kelak saya bisa mengajarkan ilmu saya. Entah untuk orang-orang tercinta di sekitar kita, istri kita, suami kita, anak kita, atau dalam lingkup yang lebih luas, tetangga kita atau teman-teman kita atau kaum muslimin yang lain. Nah, niatkan ini yang kedua, saya belajar untuk bisa diajarkan kembali. Yang ketiga adalah niat belajar untuk ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad dhaya', menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu agar tidak terjadi kepunahan. Nah, sekarang banyak ilmu-ilmu yang dulu banyak dipraktekkan dan dicontohkan oleh para salafus saleh, namun sekarang mulai terkikis. Di antaranya adalah manhajiyah fi thalabil ilmi, yaitu di antaranya metode para ulama dalam belajar. Pembacaan kitab dijelaskan oleh guru, pembacaan kitab kemudian dijelaskan oleh guru. Nah, sekarang yang mengenal metode ini adalah hanya sebatas santri. Adapun di luar kalangan santri kurang familiar dengan metode belajar para ulama seperti ini. Sehingga kita perlu melestarikan manhajiyah atau metode belajar yang selalu diterapkan oleh para ulama. Membahas kitab, dibacakan, kemudian dijelaskan oleh gurunya. Kemudian yang keempat, agar niat kita bisa ikhlas dalam belajar adalah niatkan belajar kita untuk al-amalu bil ilmi, untuk kelak mengamalkan ilmu yang kita pernah pelajari. Jadi 4 hal ini, kata beliau, jika dipraktekkan, dilaksanakan, insya Allah bisa mewujudkan niat kita yang ikhlas dalam thalabul ilmi. Ya, sekarang kita lanjut. Masih di halaman 12. Silahkan dilihat. Paragraf ketiga dari bawah. Atau paragraf keempat dari bawah. Ketemu ya? Ya, di situ qala hafizahullah wa laqad kana as-salafu rahimahallahu ta'ala yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihimul ilma fayatawarra'una 'an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Kata beliau, wa laqad kana as-salafu rahimahumullah. Sungguh dahulu para salafus saleh
rahimahumullah, yakhafuna fawatal ikhlas. Mereka sangat khawatir, mereka sangat takut kalau seandainya sampai kehilangan niat yang ikhlas fi talabihim al-ilma, dalam masa proses pencarian ilmu yang mereka lakukan. Jadi mereka sangat khawatir kalau seandainya mereka belajar namun tidak disertai ikhlas. Mereka sangat takut sekali kalau seandainya mereka talabul ilmi kemudian mereka tidak ikhlas. Mereka sangat khawatir akan hal tersebut. Sehingga apa? Fayatawarra'una anid di'aihi. Sehingga mereka para salafus saleh yatawarra'un, bersikap wara, yaitu bersikap sangat hati-hati. Sangat hati-hati anid di'aihi, dari mengklaim, mengakui bahwasanya mereka ikhlas. Jadi mereka pantang sekali ngaku ikhlas, mereka pantang sekali mengklaim bahwa mereka ikhlas dalam belajar. Mereka yatawarra'un, bersikap wara, menjauhi hal tersebut. Betul-betul mereka tidak mengatakan, tidak mengakui, tidak mengklaim saya ini yang paling ikhlas. Saya ini raja ikhlas. Saya ini orang yang paling ikhlas dalam belajar. Atau saya sudah ikhlas, enggak. Mereka sangat menjauhi hal tersebut. Kenapa? Karena mereka saking takutnya tidak bisa mengimplementasikan dan mempraktekkan ikhlas tadi. Nah, ini mereka lakukan. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Ini mereka lakukan bukan berarti tidak ada keikhlasan dalam hati mereka. Bukan berarti mereka tidak ikhlas belajarnya. Bukan berarti di hati mereka tidak ada keikhlasan dalam belajar. Bukan. Tapi ini menunjukkan bahwa masalah ikhlas ini adalah masalah yang berat, bukan masalah yang sepele, dan masalah yang harus nantiasa kita jaga. Nanti di akhir ada kalimat yang beliau sampaikan, yaitu dari Al-Imam Sulaiman Al-Hashimi. Nanti kita akan bacakan, yaitu yang menunjukkan bahwa betapa beratnya masalah ikhlas. Nanti kita bacakan insyaAllah. Ya, kita lanjut dulu. Paragraf selanjutnya. Kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata beliau di sini, Su'ilal Imamu Ahmadu. Imam Ahmad su'ila, pernah ditanya. Imam Ahmad pernah ditanya. Hal talabtal ilma lillah, apakah Anda mencari ilmu ikhlas karena Allah? Jadi ada yang bertanya, ya Imam, apakah Anda ikhlas ketika belajar? Ya Imam, apakah Anda itu belajar dalam keadaan ikhlas karena Allah Ta'ala? Faqala, kemudian Imam Ahmad menjawab, Lillahi aziz, lillahi aziz. Mengakui bahwa saya ikhlas dalam belajar hanya untuk Allah ini berat. Ini perkara yang gak mudah. Saya gak mau mengklaim bahwasanya saya ikhlas, ini masalah yang berat. Saya mengaku ikhlas karena Allah, ini sesuatu yang berat konsekuensinya. Sampai Imam Ahmad mengatakan, beliau gak mau mengatakan saya itu ikhlas, enggak. Tapi bukan berarti Imam Ahmad gak ikhlas ketika belajar. Bukan berarti Imam Ahmad tidak ikhlas ketika belajar, enggak. Tapi yang menunjukkan betapa lillahi aziz. Ikhlas karena Allah itu adalah perkara yang berat untuk diklaim, untuk diakui. Nah cuman, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Namun karena ilmu itu sudah menjadi sesuatu yang dicintai oleh Imam Ahmad, sehingga beliau tetap mencari ilmu, terus menuntut ilmu, terus rihlah mencari ilmu, meskipun ikhlas dalam belajar itu berat. Jadi karena beliau sudah saking cintanya sama ilmu, saking besar minatnya sama ilmu, apapun yang terjadi pada masa belajarnya, pada pengalaman belajarnya, ini beliau tetap lakukan. Nah ini pesan buat kita. Jadi memang semua yang berbau ilmu itu berat. Dari ikhlasnya, dari perjalanannya, dari proses duduk di majelisnya, mencatatnya, menghafalnya, membacanya, itu berat. Dan ini seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ketika Allah sebutkan, ingin menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW, Allah sifati ayat Al-Quran itu dengan
qaulan tsaqila, yaitu dengan sesuatu ucapan yang berat. Jadi ilmu itu sesuatu yang berat untuk diterima, untuk dicerna, untuk bisa kita pahami. Apalagi kalau kondisi hati kita kotor, nggak ada keikhlasan, ini berat. Cuman karena memang ini sesuatu yang wajib bagi kita, dan kalau menurut Imam Ahmad, apalagi ini adalah sesuatu yang sudah menjadi hobi beliau, kecintaan beliau, maka apapun yang terjadi pada ilmu, tetap beliau laksanakan, beliau kejar, dan beliau cari. Maka poinnya di sini adalah kita perlu minta pada Allah Ta'ala. Semoga Allah tanamkan kepada hati kita kecintaan terhadap ilmu. Seperti misalnya doa dari Al-Quran yang tinggal kita ganti domirnya, yaitu doa berbunyi Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ibadikar rasyidin. Kata Allah di ayat tersebut, dan kita setelah rubah doa domirnya, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah kami cinta terhadap keimanan. Ya Allah, jadikanlah kami cinta terhadap amal saleh. Ya Allah, jadikanlah kami cinta terhadap ilmu. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah keimanan tersebut dalam hati kami. Jadi jadikanlah hati kami selalu memandang keimanan itu sebagai sesuatu yang indah. Itu juga ilmu, itu juga amal saleh. Kemudian wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah kami benci, tidak suka terhadap fusuk, yaitu kefasikan, kufra, kekufuran, wal isyan, dan juga terhadap maksiat. Kita minta pada Allah agar kita ditumbuhkan rasa tidak suka terhadap maksiat, rasa tidak suka kepada kefasikan, rasa tidak suka kepada kekufuran. Kita minta itu. Termasuk kita minta pada Allah pada terkait hal yang tidak baik dalam belajar. Kita minta agar kita tidak dibuat suka oleh itu. Kita minta agar Allah menjadikan kita tidak suka terhadap riya, agar Allah jadikan hati kita tidak suka terhadap sum'ah, tidak suka terhadap ujub, tidak suka terhadap takabur, sombong, dan tidak suka pada sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya. Nah, kemudian di akhir doa tersebut, Allah katakan, dan kita rubah domirnya, waja'alna min ibadikar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami di antara hamba-hambamu yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi balik lagi, Imam Ahmad ini sampai-sampai mengatakan, ikhlas karena Allah itu berat. Beratlah untuk diakui, berat untuk diklaim. Kalau sudah ikhlas ya sudah, tanam saja dalam diri sendiri, simpan saja dalam hati sendiri. Gak perlu kita keluar-keluar menyampaikan kepada orang lain, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Ya, ini kisah dari Imam Ahmad ketika ditanya, hal talab ilma lillah. Apakah Anda dalam mencari ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala? Kita lanjut paragraf berikutnya yang dicetak tebal. Kata beliau, qala hafizahullah ta'ala, wa man dhayya'al ikhlasa fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Kata beliau, barang siapa yang dhayya'al ikhlas, yang menyepelekan masalah keikhlasan, barang siapa yang membuang keikhlasan, barang siapa yang tidak menjaga keikhlasan, apa yang akan terjadi? Fatahu ilmun katsir, maka dia akan terlewati dari ilmu yang banyak. Artinya dia akan luput dari dia ilmu yang banyak. Dia nggak akan dapat ilmu, nggak akan dapat manfaat ilmu, nggak bisa memahami, sulit. Jadi banyak ilmu yang terlewat dari dia ketika dia tidak ikhlas. Serta yang dia tidak dapati adalah wa khairun wafir, dan kebaikan yang sangat banyak. Wafir maknanya katsir, melimpah. Dia juga terhalangi dari kebaikan yang melimpah. Harusnya dia dapat pahala, harusnya dia dapat pengampunan dosa-dosa dari belajar, harusnya dia dapat pengangkatan derajat, harusnya dia dimudahkan jalannya menuju surga karena thalabul ilminya. Namun dia nggak dapat itu semua. Kenapa? Karena sebab tidak ikhlas. Maka garis bawah ini, wa man dhayya'al ikhlas, barang siapa yang tidak ikhlas dalam belajar, barang siapa yang menyepelekan ikhlas,
fatahu ilmun katsir, maka dia akan terlewati dari ilmu yang banyak, akan luput dari dia ilmu yang banyak dan kebaikan yang melimpah. Ya, ini berikutnya. Kemudian kata beliau, barakallahu fikum, paling bawah sekarang masih di halaman 12. Wa yanbaghi liqasidis salamati an yatafaqqada hadzal asla wa huwa al-ikhlas fi umurihi kulliha, daqiqiha wa jaliliha wa sirriha wa alaniha. Kata beliau, wa yanbaghi, dan sepatutnya ya qasidis salamah, bagi orang yang mencari keselamatan, bagi orang yang menginginkan keselamatan, bagi orang yang mendambakan keikhlasan. Agar apa? Agar an yatafaqqada hadzal ikhlas, agar dia selalu mengecek masalah ini. Masalah apa? Wahwal ikhlas, itu masalah keikhlasan. Jadi hendaknya dia selalu yatafaqqad, mengecek, melihat, meninjau kembali keikhlasan yang ada dalam belajar. Saya belajar ini untuk apa? Niat saya apakah murni untuk Allah atau tidak? Apakah saya belajar hanya untuk ngisi waktu kosong? Atau saya nanti agar pintar sehingga bisa mendebat orang lain? Atau saya sekedar ingin mencari pujian dari orang lain karena titel saya yang banyak nanti? Atau apa? Jadi betul-betul kata beliau, an yatafaqqad hadzal aslah, harus selalu mengecek masalah ini, masalah keikhlasan. Kalau kita liqasidis salamah, kalau kita ingin menjadi orang yang selalu mendapatkan keselamatan. Dan yang beliau katakan, cek masalah keikhlasan, ini bukan masalah kulitnya saja, tapi kata beliau, fi umurihi kulliha, di segala sisi, segala aspek keikhlasan kita dalam belajar. Semuanya kata beliau, daqiqiha, baik yang kecil, yang samar, yang sepele, yang ringan, wajaliliha, apalagi yang besar, masalah-masalah besar, wasirriha, alaniha, baik yang sifatnya sir, sembunyi-sembunyi, atau wa'alaniha, atau hal-hal yang memang terang benderang, yang kelihatan. Jadi baik sesuatu itu perbuatan kita yang sendiri-sendiri seperti menghafal, seperti mengerjakan tugas, nggak perlulah kita sampaikan kepada orang lain hafalan kita, jumlah hadis yang kita pernah hafal, jumlah ayat yang pernah kita hafal, kemudian jumlah matan yang pernah kita hafal. Nggak perlu, cukup jadikan sir kita, bagian privasi dari diri kita dalam belajar, dan itu semata-mata ikhlas karena Allah. Karena toh kita belajar untuk mengangkat kebodohan diri sendiri, terus kita jadikan model ini untuk nanti bisa ngajar. Jadi nggak perlu orang lain tahu. Nah kemudian wa'alaniha, termasuk juga hal-hal yang ini mau nggak mau nampak dari orang lain. Itu mungkin kita ketika berangkat kajian, bawa tas, atau laki-laki pakai jubah. Nah ini nggak perlu kita jadikan sebagai momen untuk ujub kepada tetangga kita misalnya. Mungkin kita bangga ketika naik kendaraan, terus kita pakai jubah mau berangkat ke majelis. Nggak perlu, biasa aja. Jadi baik hal yang nampak maupun yang tidak, harus selalu dicek, ditinjau masalah keikhlasannya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, paragraf berikutnya, fi-shafhah ba'daha, halaman selanjutnya, ini di halaman ke-13, silahkan dibuka lagi. Kata beliau, sehingga wa yahmilu ala hadat tafaqqudi syiddatu mu'alajatin niyati. Kata beliau, konsekuensi atau kesimpulan yang bisa kita petik atau yang bisa kita simpulkan dari perintah selalu mengecek masalah keikhlasan, tafaqqud maknanya mengecek. Jadi konsekuensi atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari perintah kenapa kita selalu harus mengecek masalah keikhlasan, kenapa selalu harus meninjau masalah keikhlasan, kenapa kita harus selalu melihat masalah keikhlasan,
Apa kesimpulannya? Kata beliau, ini menunjukkan syiddatu mu'alajatin niyati. Ini menunjukkan betapa syiddah, rumitnya, beratnya, sulitnya mu'alajatin niyah, untuk mengobati masalah niat. Betapa sulitnya memperbaiki masalah niat. Betapa sulitnya untuk kita memperbaiki, mengobati masalah niat ini. Kenapa? Karena tadi disebutkan harus selalu ngecek masalah niat tadi. Ya, ini kesimpulan yang mungkin bisa kita petik dari yang beliau sampaikan. Nah, dua asar di bawahnya, ini beliau membawakan kalimat-kalimat pendukung untuk kesimpulan yang beliau sampaikan barusan. Kesimpulan bahwa memang masalah niat, memperbaiki niat, meluruskan niat, mengobati penyakit niat, ini masalah yang solid. Ya, kita lihat ya. Pertama adalah asar dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih. Apa kata beliau? Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau berkata, "Ma 'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Kata beliau, "Ma 'alajtu syai'an." Belum pernah saya mengobati sesuatu. Belum pernah saya mengobati sesuatu asyadda 'alayya, yang lebih sulit bagiku, yang lebih sulit saya perbaiki, yang lebih sulit saya obati min niyati, ketimbang mengobati niat saya sendiri. Jadi belum ada berobat yang paling sulit yang pernah saya lakukan daripada mengobati niat sendiri. Belum ada sesuatu yang lebih sulit saya pernah perbaiki, yang pernah saya alami ketimbang memperbaiki masalah niat. Kenapa kata beliau sulit? Li'annaha tataqallabu 'alayya. Karena niat itu sifatnya selalu tataqallab, selalu mudah berubah, berbolak-balik, dan selalu berbeda di setiap saatnya. Nah, ini masalah niat. Mungkin pada saat sebelum kita berangkat ke masjid, kita niat ikhlas untuk ke masjid itu. Tapi tengah jalan ada fulan atau ada fulana yang mungkin kita harapkan sanjungannya. Akhirnya apa? Di saat jalan berubah niat kita. Padahal tadi di rumah niatnya ikhlas. Atau pada saat kita mau berangkat majelis, dari rumah kita niatnya ikhlas. Kemudian saat di jalanan kita ikhlas. Kemudian sampai majelis awal innalhamdalillah kita juga ikhlas. Tapi pada saat guru kita minta, ayo fulan dibaca, fulanah ikra'i, silahkan dibaca. Terus kemudian kita bisa bacanya lancar, muncul ujub, rusak niatnya. Padahal tadi sebelumnya pas di rumah, pas di berangkat di awal majelis niatnya bagus, niatnya baik, tapi berubah. Begitu mudahnya. Nah, ini yang disampaikan Imam Sufyan Ats-Tsauri, betapa sesuatu yang paling sulit saya obati, yang belum pernah saya temukan adalah masalah niat. Berat sekali, kata beliau. Nah, lebih detailnya lagi, yang bawah, terakhir, betapa sulitnya mengobati masalah niat, ini pernah diutarakan oleh Imam Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah. Apa kata beliau? Bahkan, qala Sufyan Al-Hashimi rahimahullah. Bahkan Imam Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah beliau pernah mengatakan, rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wali niyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Masyaallah. Fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyat. Masyaallah. Kata beliau, rubbama uhadditsu bihadisin wahidin. Biasanya kata beliau, boleh jadi uhadditsu, pada saat saya mengajarkan, pada saat saya menyampaikan bihadisin wahidin, menyampaikan satu hadis saja. Biasanya, boleh jadi biasanya pada saat saya mengajarkan satu hadis. Waliniyatun, dan saya sudah
mengawalinya dengan niat yang ikhlas. Jadi sebelum saya ngajar, walaupun satu hadis, pasti niat saya sudah saya pastikan ikhlas di awal, kata beliau. Tapi faida ataitu ala ba'dihi. Tapi ketika begitu sampai pertengahan hadis. Ini udah selesai belum? Belum. Baru pertengahan ba'dihi. Sebagian aja baru disampaikan, disyarah, dijelaskan. Udah taghayyarat niyati, sudah berubah lagi niatnya. Udah berubah lagi niatnya. Padahal di awal kata beliau setiap nyampein satu hadis, saya ingin ikhlas. Setiap mengajarkan satu hadis, saya pasang kuda-kuda niat yang ikhlas. Tapi begitu sampai, baru setengah loh. Ini belum selesai, baru setengah. Udah taghayyarat niyati, kata beliau. Sudah berubah lagi niatnya. Belum sampai satu majelis ini. Belum sampai beberapa hadis, belasan hadis, puluhan hadis, enggak. Setengah hadis baru. Kata beliau sudah taghayyarat niyati. Udah berubah niatnya. Nah, sehingga kesimpulan beliau, kalimat terakhir, fa'idal hadithul wahidu yahtaju ila niyatin. Sehingga al-hadithul wahid, untuk mengajarkan satu hadis, untuk menyampaikan satu hadis, mungkin termasuk untuk mempelajari satu hadis, menghafal satu hadis ini ya, yahtaju ila niyatin. Itu membutuhkan niat yang banyak. Butuh niat yang banyak. Adalah hadisnya satu. Tapi kata beliau, ngajarin satu hadis, menyampaikan satu hadis, mempelajari satu hadis, ini yahtaj, butuh ila niyatin, membutuhkan niat yang banyak. Ya, ini asar penutup yang beliau sampaikan. Jadi intinya yang kita bahas di Ma'qid Tsani ini adalah kita diajak untuk berjibaku, sungguh-sungguh menjaga masalah keikhlasan dalam belajar. Jangan sampai ada niat-niat yang salah, jangan sampai ada niat-niat yang kita niatkan untuk selain Allah. Murni hanya untuk Allah kita niat dalam belajar. Untuk bisa membantu kita dalam merealisasikan niat yang ikhlas, itu selalu diingat 4 poin tadi. Saya belajar karena saya bodoh, sehingga untuk mengobati kebodohan saya. Saya belajar untuk nanti saya bisa mengajarkan ilmu saya, baik kepada keluarga, istri, anak, suami, atau syukur-syukur di musala di masjid tempat saya tinggal. Kemudian juga yang ketiga, saya belajar untuk menjaga ilmu agar tidak punah. Di saat orang lain gak suka belajar bahasa Arab, maka saya belajar bahasa Arab agar bahasa Arab ini tidak punah. Di saat orang lain tidak suka nahwu, maka saya belajar nahwu agar nahwu ini tidak punah. Saya belajar tazkiyatun nafas, saya belajar tentang akhlak, tentang adab, agar akhlak ini, tazkiyatun nafas ini tidak punah. Di saat orang lain mungkin banyak hanya membahas akidah, membahas tauhid, membahas fikih, membahas hadis, membahas tafsir. Bisa dilihat dah, kajian-kajian yang ada di masjid. Itu nggak lepas dari akidah, tauhid, tafsir, kemudian fikih, kemudian hadis, sirah juga ada. Tapi lihat, yang belajar akhlak, yang mengisi kajian tentang tazkiyatun nafas, apalagi adab-adab thalabul ilmi, ini masih sangat sedikit dan jarang sekali. Nah, jadi ini niat atau tujuan yang ketiga, agar ilmu tidak punah. Kemudian yang keempat, yaitu niatkan pada saat belajar kelak untuk diamalkan. Diamalkan ilmunya dan beramal dengan ilmu. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab yang bisa kita bahas. Insyaallah besok kita masuk pada al-maqid as-salis. Poin yang ketiga, bab yang ketiga, atau simpul yang ketiga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.